Jangan dinyalain terus wifi HP kalian. Ini cuma dinyalain doang loh. Nggak connect ke router wifi manapun. Apakah kalau wifi HP kalian dinyalain terus, kita bisa dihack? Apakah benar? Terus berbahaya nggak nih? Di video kali ini, gue akan membahas tentang passive wifi sniffing dan perbedaannya dengan wifi hacking. Oke, pertama-tama gue bahas dulu passive wifi sniffing. Buat kalian yang nggak tahu passive wifi sniffing itu apa, ini pengertiannya. Semua yang gue demonstrasiin di sini merupakan perangkat gue sendiri ya. Dan video ini hanya untuk pembelajaran saja, karena kita nggak boleh asal melihat privasi orang lain, karena itu merupakan tindakan ilegal. Dan ada konsekuensi hukumnya. Yang gue akan demonstrasikan di sini yaitu sniffing menggunakan prop request exploitation. Jadi intinya gini nih, kalian pernah kan nyalain wifi, terus wifi kalian otomatis terkonek tanpa perlu memasukkan password lagi di wifi yang pernah kalian connect sebelumnya. Nah, sebenarnya itu tuh pas kita nyalain wifi di HP kita, si HP ini terus mengirimkan prop request untuk mengetahui apakah ada SSID yang pernah kita konekkan sebelumnya ke router atau access point yang ada di sekitaran kita. Nah, si router ini juga sama nih. Dia terus mengirimkan prop response untuk memberitahu juga nih bahwa di sini ada SSID dengan nama ini. Nah, kalau keduanya sama, barulah terjadi proses autentikasi. Nah, autentikasi ini berisi password yang pernah tersimpan sebelumnya. Apakah sesuai? Kalau sesuai, barulah kita dapat akses internet. Itulah kenapa wifi kita langsung otomatis terkonek karena bantuan dari prop request ini. Terus bahayanya di mana nih? Oke, jadi bahayanya di sini nih. Si hacker ini bisa mengintip sedikit isi data prop request menggunakan alat yang disebut sniffer. Sniffer ini berfungsi untuk mengendus prop request frame yang berisi data-data seperti MAC address, SSID yang pernah connect sebelumnya, dan lain-lain. Daripada bosen kebanyakan teori, langsung aja deh gua tunjukin nih. Oke, di sini gua memakai NodeMCU sebagai sniffernya ya. Dan gue juga masukin script sederhana aja untuk mengintip isi prop request frame. Untuk scriptnya sendiri, gue akan share di Discord gue. Di sana niatnya juga kayaknya gue akan bantu ngajarin kalian cara buatnya gimana lewat Discord aja ya. Dan kalau ada hal yang belum ngerti, kalian bisa aja langsung diskusi di sana. Soalnya YouTube itu agak sensitif ya. Kalau gue jabarin cara bikinnya di video ini, takut kenapa-napa nantinya. Untuk bisa join ke Discord, kalian bisa join membership ya. Nanti kalian bisa lihat aja di tab komunitas, di situ ada link Discordnya. Oke, kita lanjut pembuktiannya. Setelah script berhasil diupload, nah di sini kalian bisa lihat sendiri kan. Di sini kita bisa melihat MAC address HP tersebut dan SSID WiFi yang pernah kita konekkan sebelumnya. Terus bahayanya di mana dong? Itu kan cuma angka-angka doang sama SSID yang tersimpan di HP kita. Sebenarnya emang nggak terlalu berbahaya sih. Ini tergantung cara pandang kalian. Kalau dari pandangan seorang hacker, data ini tuh bisa dikulik lebih jauh lagi. Misal, untuk stalking misalnya. Kalian bisa lihat sendiri kan, nama SSID yang tersave di HP ini. Dari sini aja kita bisa menyimpulkan orang tersebut pernah connect ke WiFi Univ Maju, yang kemungkinan orang ini merupakan mahasiswa di universitas tersebut. Dan kita juga bisa melihat nih, HP ini connect ke router SSID Matsu, yang kemungkinan juga orang ini bisa aja bernama Matsu. Terus bagaimana nih kalau SSID yang tersimpan lebih banyak lagi? Misal seperti nama warkop yang sering buat nongkrong, atau nama kantor tempat perusahaannya bekerja. Kita bisa dapat banyak info tentang orang ini cuman dari ngendus doang. Padahal si hacker ini nggak connect nih sama sekali ke HP korban. Bahkan kita juga bisa mengetahui lokasi persis akses point tersebut dengan bantuan situs Wiggle. Mungkin ada beberapa dari kalian nih yang nggak terlalu peduli. Toh cuma stalking doang kan. Nah, setelah dari passive hacking ini, si hacker ini bisa mengembangkan lagi nih ke tahap yang lebih mengerikan lagi, yaitu wifi hacking. Yang dimana si hacker langsung mencoba penetrasi dengan membobol langsung ke celah keamanan wifi tersebut. Sebenarnya banyak sih tekniknya, bisa pakai MITM attack, Evil Twin, Dictionary,
brute force, dan lain-lain. Di sini gue kasih contoh sedikit aja ya, kalau kita memakai Evil Twin dengan data yang didapat sebelumnya. Kita kan sebelumnya tahu tuh kalau dia pernah ke Universitas Maju. Nah, si hacker ini bisa membuat akses point palsu dengan SSID yang sama. Sehingga si target ini langsung otomatis connect ke akses point si hacker. Oke, di sini kita pakai alat yang sama ya, yaitu Node MCU. Dan sini gue modifikasi sedikit supaya kalian bisa melihat bagaimana alat ini bekerja. Oke, setelah alatnya sudah menyala, di sini kita bisa langsung membuat akses point palsu. Dan jangan lupa untuk mendeaut atau menonaktifkan target kita agar dia bisa masuk otomatis ke akses point yang baru saja kita buat. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada 2 akses point yang mirip. Ini yang asli yang masih ada passwordnya, dan ada akses point palsu yang baru kita buat. Si target tidak akan bisa masuk ke wifi yang asli karena kita sudah menonaktifkan dia sebelumnya dengan paket daughter yang tadi. Dan dia akan otomatis masuk ke wifi palsu karena nama SSD-nya yang mirip. Setelah target login, tinggal kita tunggu beberapa saat dan kita bisa langsung dapat password wifi yang bahkan kita tidak tahu sebelumnya. Di sini, si hacker ini bisa tahu nih password wifi dengan Evil Twin. Bahkan, skenario terburuknya, HP kalian bisa sepenuhnya dikendalikan oleh si hacker dengan teknik wifi hacking lainnya. Tapi nggak akan gue demonstrasiin karena video ini udah cukup kepanjangan. Terus gimana nih cara pencegahannya? Ya, kalian cukup matikan saja wifi-nya kalau emang lagi nggak internetan pakai wifi. Jangan dinyalain terus. Atau kalian bisa nyalain fitur ginian nih kalau emang ada di HP kalian. Soalnya nggak semua HP ada fitur ginian setahu gue ya. Atau bisa juga aktifkan PMF. PMF itu Protect Management Frames. Atau kalian juga bisa memakai keamanan WPA3 yang udah otomatis include PMF di dalamnya. Ya, ini juga biasanya cuma terdapat di perangkat tertentu doang sih. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau bahas lebih lanjut tentang ginian lagi, tinggal komen aja. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Bye-bye.